Halo guys, senang bertemu dengan rekan-rekan semua dalam mata kuliah pengantar dan evolusi pembangunan berkelanjutan bersama saya, Ferdinand Robertua. Rekan-rekan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana kita akan membahas tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas histori atau sejarah dari Millennium Development Goals menjadi Sustainable Development Goals, maka dalam pertemuan ini kita akan membahas histori konsep pembangunan berkelanjutan sejak tahun 1970 hingga hari ini. Penasaran? Let's check it out. Materi tentang evolusi konsep pembangunan berkelanjutan. Rekan-rekan, berbicara mengenai konsep pembangunan berkelanjutan, konsep pembangunan berkelanjutan tidak tiba-tiba datang, tidak tiba-tiba terkenal seperti hari ini, tidak langsung dipakai oleh PBB dan dijadikan sebuah program utama. Konsep pembangunan berkelanjutan melalui proses yang sangat panjang, berliku, bahkan penuh dengan perdebatan-perdebatan yang sangat keras. Perdebatan antara pihak-pihak yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi semata dengan pihak-pihak yang fokus pada kelestarian lingkungan, kelestarian budaya lokal, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga perdebatan yang membahas tentang posisi negara maju dan negara berkembang. Ini juga menarik. Bagaimana negara-negara berkembang menuntut keadilan kepada negara-negara maju, tetapi di sisi yang sama, negara-negara maju mengalami keterbatasan di dalam menyanggupi keinginan dan permintaan dari negara-negara berkembang. Oleh karena itu, mari kita tarik sejarah konsep pembangunan berkelanjutan ke akar sejarahnya, yaitu pada tahun 1972. Apa yang terjadi di tahun 1972, rekan-rekan? Pada tahun 1972, PBB mengadakan United Nations Conference for Human and Environment. Konferensi tingkat tinggi, pertemuan tingkat tinggi ini diadakan untuk membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul setelah terjadi industrialisasi di berbagai negara yang terkhusus terjadi di benua Eropa. Ada 113 negara yang hadir di Stockholm dan kurang lebih ada 400 masyarakat sipil, dan mereka semua berangkat dari kesadaran akan kekhawatiran akan masa depan bumi ini. Kenapa demikian? Karena ada beberapa publikasi ilmiah yang muncul di tahun 1970-an, khususnya dari tulisan Rachel Carson dan Club of Rome, yang mempertanyakan apakah manusia sudah sadar akan dampak industrialisasi yang selama ini digencarkan oleh berbagai negara, atau belum sadar sama sekali. Nah, disinilah yang menjadi poin pembahasan utamanya. Negara-negara maju Eropa itu menyampaikan banyak fakta bahwa akibat dari industrialisasi banyak sekali masalah-masalah yang muncul, seperti deforestasi, turunnya kualitas lingkungan hidup, dan hujan asam, acid rain, yang berujung pada kesejahteraan umat manusia yang terdegradasi. Kita ambil contoh ketika ada banyak pabrik yang dibangun di sekitar danau atau sungai. Ini merupakan berita yang baik bagi para investor dan negara karena akan menghasilkan banyak tenaga kerja baru, posisi-posisi baru. Tetapi belum disadari bahwa
limbah yang muncul, limbah yang dihasilkan dari pabrik itu mencemari danau dan sungai yang di sekitarnya, padahal masyarakat sangat membutuhkan air bersih, pasokan air bersih dari danau dan sungai itu. Akibatnya banyak danau justru menjadi sumber penyakit bagi masyarakat yang tinggal di sekitar danau atau sungai tersebut. Fakta-fakta seperti itulah yang dimunculkan di Stockholm Conference dan menjadi titik perdebatan apakah kita atau negara-negara saat itu masih harus mempertahankan struktur ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Saya garis bawahi, apakah negara-negara masih harus mempertahankan struktur ekonomi yang hanya berbasis pada profit atau keuntungan, atau kita sudah harus mulai mempertimbangkan faktor-faktor lain, tujuan-tujuan lain di dalam modus operandi atau struktur ekonomi dari sebuah negara. Nah, di dalam konferensi di tahun 72 tersebut itu mulai terlihat dua belah pihak yang berseberangan. Satu sisi ada negara-negara maju yang mempertahankan kelestarian lingkungannya, mempertahankan kualitas danau, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Di sisi yang berseberangan, ada negara-negara berkembang yang menuntut kesejahteraan dan membuka diri terhadap berbagai investasi asing yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai lingkungan. Sehingga Stockholm Conference menghasilkan sebuah masalah yang belum terselesaikan. Ketika terjadi ada dua pihak yang berseberangan, belum ada jalan tengah yang bisa diambil oleh PBB. Nah, pada tahun 86 disitulah muncul konsep sustainable development ketika Gro Harlem Brundtland mempublikasikan laporannya tentang sustainable development. Gro Harlem Brundtland adalah mantan Perdana Menteri Norwegia, dan judul laporan yang dipublikasikan saat itu menggegerkan dunia karena mampu menjadi titik tengah dari perdebatan yang ada. Nah, ini yang saya kira menarik sekali untuk dibahas oleh kita semua. Di tahun 87, Gro Harlem Brundtland mempublikasikan laporan berjudul Our Common Future. Di laporan tersebut, Gro Harlem Brundtland menawarkan konsep sustainable development yang didefinisikan sebagai development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Sekali lagi saya ulang, development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Laporan ini merupakan hasil dari 900 harinya tim Brundtland di dalam bertemu dengan banyak orang ahli dan mengumpulkan laporan-laporan dari berbagai organisasi internasional dan menjadikan sebuah referensi baru. Targetnya sebenarnya menjadi sebuah referensi baru bagi para negara anggota PBB di dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Jadi kebuntuan yang terjadi akibat Stockholm Conference di tahun 72 itu dijawab dengan baik oleh Gro Harlem Brundtland di tahun 87 dengan konsep sustainable development yang kita pakai sampai hari ini. Dan merespon dari laporan Gro Harlem Brundtland di tahun 92, PBB mengadakan kembali the United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro, Brasil. Disinilah pengejawantahan dan adopsi sustainable development menjadi sebuah
kebijakan resmi dari PBB, menjadi salah satu kebijakan resmi dari PBB. Di dalam konferensi ini di tahun 92 ini ada 178 negara berkumpul, ada ribuan masyarakat sipil hadir untuk membahas mengenai implementasi sustainable development yang sudah digagas oleh Gro Harlem Brundtland ini. Dan rivalitas atau perbedaan pendapat yang terjadi di Stockholm kini sudah memudar dan tidak ada lagi di Rio de Janeiro. Fokusnya di Rio de Janeiro adalah bagaimana mengimplementasikan sustainable development. Dan jawabannya cuma satu, bagaimana mengimplementasikannya? Tentu perlu kerjasama, cooperation. Jadi kata kunci ketika di dalam implementasi sustainable development di Rio de Janeiro adalah kerjasama. Disinilah kita lihat rekan-rekan bahwa konsep sustainable development itu tidak serta-merta atau tiba-tiba hadir di meja kita. Konsep sustainable development ternyata melalui proses yang panjang dan penuh dengan perdebatan sejak tahun 72 hingga tahun 92. Ya. Butuh waktu dari tahun 72, butuh waktu sekitar 30 tahun rekan-rekan. Dari tahun 72 untuk adopsi sustainable development. Kenapa? Karena memang untuk mengadopsi sebuah konsep atau sebuah kerangka kerja tentu perlu diperdebatkan, perlu diuji, dan itu butuh waktu. Dan itu yang kita lihat sama-sama ketika di Stockholm itu melalui proses yang cukup tajam menentukan bagaimana arah dunia ini ke depan. Nah, setelah itu maka selanjutnya PBB mulai melakukan enforcement, penegakan, implementasi dari sustainable development. Dan kita bertanya sekarang, siapa yang harus melaksanakan sustainable development itu? Apakah hanya negara atau bekerja sama juga dengan masyarakat sipil? Karena kalau kita lihat di tahun 72 dan di tahun 92 ternyata komponen masyarakat sipil itu luar biasa besar perannya di dalam menghasilkan konsep sustainable development. Dan kalau hanya bergantung kepada negara, mungkin konsep sustainable development tidak akan efektif dan sepopuler seperti hari ini. Maka PBB kembali mengadakan conference World Summit on Sustainable Development, di mana tidak lagi mempertanyakan tentang apa itu sustainable development, tapi bagaimana melibatkan masyarakat sipil dan perusahaan swasta dalam implementasi sustainable development. Saya ulangi, Johannesburg Conference di Johannesburg itu ada di Afrika Selatan. World Summit on Sustainable Development yang dilaksanakan di kota Johannesburg, Afrika Selatan di tahun 2022 itu tidak lagi memperdebatkan tentang sustainable development itu penting atau tidak. Tidak. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana melibatkan masyarakat sipil dan perusahaan swasta dalam implementasi sustainable development. Nah, di situ kata kuncinya adalah masyarakat sipil dan perusahaan swasta. Seringkali kita melihat negara hanya berjalan sendiri tanpa didukung oleh masyarakat sipil dan perusahaan swasta. Fenomena globalisasi ekonomi yang terjadi di tahun 90-an, kita melihat begitu banyak perusahaan multinasional masuk ke berbagai negara dan menjadi driver utama ekonomi global saat itu, menyadarkan PBB bahwa perusahaan swasta harus dilibatkan di dalam implementasi sustainable development. Ketika kita melihat perusahaan sepatu terbesar di dunia seperti Nike dan Adidas masih memperkerjakan anak-anak di dalam pabriknya, ini menjadi
kritik besar bagi negara bahwa perusahaan swasta tidak terlibat di dalam implementasi sustainable development karena masih memperkerjakan anak-anak. Oleh karena itu, disinilah ditekankan di dalam konferensi di tahun 2002 di Johannesburg. Disitulah ditekankan bahwa perusahaan swasta juga harus bermain sangat penting, berperan sangat penting di dalam implementasi sustainable development. Dan hasilnya ada Global Compact, ada International Organization for Standardization, ada Roundtable Sustainable Palm Oil. Koalisi-koalisi yang dibentuk oleh berbagai perusahaan untuk menggerakkan konsep sustainable development. Kalau kita bicara mengenai industri kelapa sawit, kita punya Roundtable Sustainable Palm Oil. Kalau kita bicara mengenai industri sepatu, industri pakaian, ada Global Compact atau International Organization for Standardization. Jadi sudah banyak koalisi-koalisi bisnis yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan sustainable development. Itulah hasil dari Johannesburg Conference di tahun 2002, teman-teman. Jadi kita melihat evolusi sustainable development itu mengarah kepada konvergensi. Tadi ada rivalitas di tahun 1972 di Stockholm, kemudian berpindah ke kerjasama di tahun 1992 di Rio de Janeiro, mana semua negara kini sudah sadar akan pentingnya konsep sustainable development. Nah, tidak sekedar sadar, tapi juga implementasi dan kesepahaman, satu persepsi antara negara, masyarakat sipil, dan perusahaan swasta. Konvergensi. Jadi tidak lagi ada perbedaan perspektif. Negara hanya memikirkan kesejahteraan, perusahaan swasta hanya memikirkan untung. Tidak, tapi kini terjadi konvergensi bahwa negara dan perusahaan swasta pun memikirkan tentang sustainable development. Jadi teman-teman, rekan-rekan semua, kita melihat ada evolusi yang panjang dari tahun 72 hingga hari ini. Nah, sekarang pertanyaan yang harus kita bahas adalah terkait bidang ilmu hubungan internasional. Saya adalah seorang akademisi hubungan internasional dan saya kira banyak yang menonton video ini juga merupakan akademisi hubungan internasional. Banyak yang mempertanyakan bagaimana pandangan hubungan internasional, akademisi hubungan internasional di dalam melihat evolusi pembangunan berkelanjutan. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita melihat bahwa ada piramida Becker yang memperlihatkan situasi atau kondisi yang treadmill, lemah, kuat, dan ideal. Tentu harapan kita adalah akademisi hubungan internasional, perusahaan swasta, negara itu mengarahkan kita semua naik dari layer yang paling bawah hingga layer yang paling atas dan bertahan di layer yang ideal. Itu harapan kita semua, betul ya? Kita semua mendambakan bahwa kita mampu bisa hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan hubungan internasional? Bagaimana dengan perspektif kajian hubungan internasional? Ya, kalau kita sudah membahas tentang teori realisme, liberalisme, marxisme, feminisme, apakah ada kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan? Ini pertanyaan yang sudah ditanyakan di pertemuan sebelumnya dan saat ini kita tanyakan lagi gitu ya, dalam pertemuan ini juga kita tanyakan. Jadi meruncingkan hubungan internasional yang lebih adaptif, kompatibel dengan sustainable development dan sustainable development goals. Gitu ya, kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sustainable development goals, dari MDGs ke Sustainable Development Goals, maka sekarang kita membahas tentang bagaimana perspektif hubungan internasional melihat Sustainable Development ini. Nah,
Kalau kita melihat dari berbagai perspektif, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Artinya begini teman-teman, kalau realisme melihat sustainable development, pasti kritiknya banyak dan lebih banyak kritik terhadap sustainable development. Tapi kalau kita lihat dari teori liberalisme, pasti melihat banyak keunggulannya karena bisa mensinergikan antara keuntungan bisnis dengan demokrasi dan perdamaian dunia. Jadi demokrasi itu akan berjalan kalau dikawinkan dengan sustainable development. Ya kira-kira seperti itu. Jadi setiap perspektif itu pasti melihat sustainable development itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan kajian masing-masing dengan teori yang teman-teman minati, entah itu feminisme atau realisme, itu bisa kita lihat secara detail apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing apa kelebihan dan kekurangan sustainable development dari masing-masing teori. Nah, yang penting yang harus kita lakukan sebagai akademisi hubungan internasional bukan hanya sekedar membahas dan memperdebatkan masing-masing teori, tetapi juga membahas tentang dampak dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, kajian hubungan internasional terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Maka solusi yang harus kita kerjakan adalah bagaimana mensinergikan pembahasan terkait teori dengan bagaimana dampak dari kajian-kajian yang kita lakukan terhadap masyarakat. Maka di situ bukan hanya penelitian teori yang kita lakukan, tapi juga kita melakukan penelitian aksi dan penelitian terapan. Nah, teman-teman kalau mau membahas tentang penelitian aksi dan terapan, bisa lihat video YouTube saya yang berjudul Etika dan Politik Penelitian. Ya, di dalam video itu saya membahas secara detail apa yang menjadi concern, apa yang menjadi perbedaan antara penelitian aksi dan penelitian terapan. Artinya, di sini teman-teman, rekan-rekan semua, bahwa kita dituntut untuk tidak hanya sekedar berwacana, tapi juga melakukan sesuatu yang mudah-mudahan bisa relevan dengan apa yang kita wacanakan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang hak asasi manusia, melihat relevansi teori hak asasi manusia, maka kita seharusnya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum mengerti tentang hak-haknya. Atau kita mengambil contoh, misalnya kita membahas teori green, teori hijau, maka kita juga harus mensosialisasikan atau menyampaikan tentang bagaimana implementasi efektif dari perjanjian Paris yang kita punya saat ini, gitu ya. Itulah sebenarnya spirit yang ingin dideliver dari pembahasan tentang ini. Nah, masalahnya adalah, tentu pasti pertanyaannya gini, Pak, bagaimana mungkin kami membahas tentang hal-hal yang spesifik dan detail? Kami kan membahasnya secara makro dan global. Kita bicara teori, perspektif, konsep, itu kan sifatnya makro, global, dan abstrak. Sedangkan kalau kita berbicara dampak, itu sifatnya terukur, nyata, dan berdampak. Nah, disinilah pentingnya kita berbicara tentang kajian lintas disiplin, kerjasama lintas disiplin, bahwa kita tidak bisa hanya berdiri di kaki sendiri, tapi kita perlu bergandengan tangan dengan akademisi lain dari program studi lain atau dari ilmu lain, karena tanpa kontribusi ilmiah dari program studi lain, kita tidak akan mampu menjangkau masyarakat. Kita harus menyadari bahwa ada keterbatasan, ada kelemahan yang dimiliki oleh akademisi, mahasiswa, dosen hubungan internasional, yaitu apa? Menjangkau masyarakat dengan teori yang lebih praktis, dengan penelitian-penelitian aksi dan terapan. Oleh karena itu, gagasan yang ingin ditawarkan dalam pertemuan ini adalah bahwa hubungan internasional perlu untuk bersinergi dengan kajian bidang ilmu lain, dan dalam hal ini saya melihat ada ilmu politik dan ilmu komunikasi
yang juga satu rumpun dengan Akademisi Hubungan Internasional yang kita biasanya menjadi rekan kerja dalam satu fakultas, ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Biasanya kalau kita bicara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, itu ada beberapa rumpun ilmu, kajian bidang ilmu yang bisa saling bekerja sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa bekerja sama juga dengan rumpun ilmu yang lain di luar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, misalnya ilmu ekonomi atau sastra atau teknik. Itu sangat memungkinkan. Nah, bagaimana kita memposisikan hubungan internasional dengan kajian bidang ilmu lain dalam kerjasama terkait implementasi Sustainable Development? Di sini saya menawarkan sebuah piramida SDGs atau piramida Sustainable Development, bahwa hubungan internasional berbicara tentang layer yang paling atas, ya, yang biasanya jarang kita bahas tuh, ya, G20, PBB, ASEAN, ya, layer yang paling atas yang kecil, ya, itu biasanya kita bicara kajian hubungan internasional. Nah, kalau kita mau memastikan Sustainable Development itu terlaksana, terimplementasi sesuai spiritnya, maka kita harus turun ke bawah. Jadi yang di atas itu harus ada liftnya ke bawah dengan membahas atau bekerja sama dengan ilmu lain, kajian ilmu lain, misalnya ilmu politik atau ilmu komunikasi atau ilmu ekonomi yang layernya lebih luas, ya kan? Ketika kita bicara mengenai ilmu hukum, ekonomi, ilmu komunikasi, itu kan usernya jauh lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan hubungan internasional yang lebih sedikit, ya, karena berapa banyak orang yang ada di G20, PBB, ASEAN, WHO, WTO, lebih sedikit, itu ada di piramida di atas. Nah, Sustainable Development itu dihasilkan dari atas, tetapi harus diturunkan ke bawah agar bisa berdampak. Nah, disinilah peran dari teman-teman kita dari program studi ilmu yang lain atau ilmu yang lain. Sehingga ketika kita bicara multipolar world, dunia multipolar, itu nyambung sampai ke bawah. Oleh karena itu, rekan-rekan, dengan adanya piramida Sustainable Development, piramida pembangunan berkelanjutan, maka kita harus lebih banyak bukan hanya sekedar membahas tentang teori, tapi juga kita bicara mengenai rekomendasi kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan. Buat siapa? Buat negara, buat pemerintah lokal, buat perusahaan swasta, buat masyarakat sipil. Itu harus lebih banyak. Karena spiritnya itu udah nggak bicara tentang teori lagi sebenarnya, tapi mengkawinkan teori dengan kenyataan. Yang kedua, harus lebih banyak forum lintas disiplin, konferensi lintas disiplin. Sebagai apa? Sebagai wahana untuk membina dan mengembangkan kerjasama antar prodi yang berbeda. Itu ya. Jadi tidak boleh ada forum yang hanya khusus hubungan internasional. Saya kira itu tidak produktif. Tetapi akan lebih baik apabila ada sebuah forum yang juga diisi oleh kajian ilmu yang lain. Ya. Kemudian triple helix, ingat teman-teman, kita punya triple helix. Negara, swasta, dan universitas itu adalah sebuah cincin yang saling terikat. Tidak boleh terlepas. Jadi tidak boleh kita hanya sekedar memikirkan tentang ilmu saja tanpa memikirkan mengenai negara dan masyarakat dan swasta. Dan kita bicara juga mengenai regulasi dan investasi. Sivitas akademika, masyarakat sipil juga bicara tentang bagaimana implementasi undang-undang yang efektif. Berbicara tentang bagaimana economic environment yang kondusif terhadap investasi. Ini bahasa yang mungkin akan jarang bagi kita akademisi hubungan internasional, tetapi mau tidak mau
sebuah kenyataan sustainable development tidak akan efektif kalau hanya berbicara dari segi teori dan perspektif. Dia harus turun ke bawah, berbicara langsung dengan masyarakat, dan caranya adalah dengan mengawinkan hubungan internasional, mensinergikan hubungan internasional dengan ilmu yang lain. Dengan demikian, kita menjalani sebuah proses yang sangat panjang. Kita menjadi bagian dari proses yang sangat panjang. Proses yang dimulai dari tahun 72, di mana terjadi perdebatan keras antara negara maju dan negara berkembang terkait prioritas negara. Apakah negara harus memprioritaskan ekonomi saja atau memprioritaskan juga lingkungan hidup? Perdebatan keras ini akhirnya terjawab di tahun 87 ketika Gro Harlem Brundtland mempublikasikan laporan Our Common Future yang mendeskripsikan tentang konsep sustainable development. Laporan ini dibaca, dibahas, dikaji, diperdebatkan lagi hingga akhirnya di tahun 92 di Rio de Janeiro. Di Rio de Janeiro ditetapkan sebagai sebuah program internasional, sebagai salah satu program prioritas dari PBB. Apakah berhenti di situ? Tidak. Apakah berhenti di situ? Tidak. Konsep sustainable development harus diimplementasikan. Dengan apa? Dengan melibatkan perusahaan swasta, melibatkan masyarakat sipil. Hasilnya, saat ini sustainable development menjadi sebuah program internasional yang diadopsi menjadi sebuah sustainable development goals. Tetapi masih menyisakan pertanyaan bagi kita, khususnya akademisi hubungan internasional. Apa kontribusi dari akademisi hubungan internasional dalam implementasi sustainable development? Jawabannya adalah dengan turun ke bawah. Dalam piramida sustainable development, hubungan internasional ada di atas. Dan apabila sustainable development itu harus diimplementasikan, maka akademisi, dosen, dan mahasiswa hubungan internasional harus turun ke bawah, mensosialisasikan, bekerja sama dengan akademisi dari bidang ilmu yang lain, memastikan bahwa masyarakat sadar, paham, dan melaksanakan sustainable development itu sendiri. Demikian teman-teman yang bisa kita bahas tentang evolusi dari sustainable development. Panjang, cerita yang cukup panjang, dan mudah-mudahan menginspirasi dan memotivasi kita bahwa kita adalah agent of change, ya. Bahwa akademisi hubungan internasional adalah agents of change dalam implementasi sustainable development. Untuk memperdalam apa yang sudah kita bahas, ada 3 pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah bagaimana perbedaan antara hubungan internasional dan bidang ilmu di luar hubungan internasional dalam konstruksi konsep pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, apa manfaat memahami perdebatan antara antroposentrisme dan ekosentrisme di dalam konteks sejarah pembangunan berkelanjutan? Dan yang ketiga, apakah Anda setuju bahwa politik atau konsep pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang abstrak dan idealis? Dan jawablah dengan menggunakan piramida sustainable development. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Besar harapan teman-teman mendapatkan pencerahan, semangat, inspirasi, dan semangat untuk menjadi agents of change dalam implementasi sustainable development. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap semangat dan selalu semangat di dalam sustainable development. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.